Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukru lillah ala jami'i ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah salat Jumat Masjid Darussalam rahimakumullah. Lewat mimbar ini kami berwasiat khususnya kepada diri kami sendiri serta mengajak seluruh jamaah sholat Jum'ah fi hadzal masjid. Marilah kita senantiasa mempertahankan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah walaupun berat, dengan cara meninggalkan larangan-larangan Allah meskipun kita senangi. Yakinlah dengan bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan bahkan dengan takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun akan mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan jangan lupa lagi di era pandemi ini, marilah kita senantiasa mengikuti anjuran pemerintah untuk senantiasa menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering bercuci tangan. Karena mengikuti anjuran pemerintah merupakan bagian dari mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami ingin mengambil tema yaitu syukur. Syukur artinya adalah membuka atau menampakkan secara bahasa. Sedangkan syukur secara agama artinya adalah menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita terima. Jika kita memperoleh nikmat, nampakkanlah nikmat itu melalui 3 sarana. Yang pertama, menyadari bahwa nikmat yang diperoleh adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah pekerjaannya hati atau qalbu. Kesadaran hati mendorong lidah untuk bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagiannya lisan. Kemudian fisik kita, kemampuan kita melaksanakan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan nikmat tersebut. Ini adalah bagian anggota tubuh kita atau syukur bil arkan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada hari ini khususnya di Kabupaten Cilacap ada ritual sedekah laut yang konon itu adalah bentuk syukur kaum nelayan atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib tidak ingin mengomentari hukumnya seperti apa,
Akan tetapi pada kesempatan ini khatib ingin mengajak, merubah paradigma kita semuanya, bahwasanya ketahuilah setiap jengkal tanah yang kita pijak, setiap udara yang berhembus, setiap tetes air, baik air hujan, air sungai, bahkan air laut, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkait dengan laut, Allah Subhanahu wa ta'ala membahasnya secara khusus dalam surat An-Nahl ayat 14 tentang fungsi penciptaan laut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa huwal ladzi sakharal bahra, dia adalah zat yang menundukkan laut untukmu, litakulu minhu lahman tariya, agar kamu dapat memakan daging yang segar atau ikan laut darinya. Dari ayat ini jelas bahwasanya laut adalah untuk kita eksplor ikannya. Jadi ikan-ikan yang belum bisa kita eksplor, yang masih kecil, yang masih berupa telur, tentunya lebih baik untuk kita lepaskan supaya bisa besar dan nanti kita panen. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, bisa berupa mutiara, kerang, atau marjan, atau perhiasan-perhiasan yang lain. Itu adalah berasal dari lautan. Wa taral fulka mawakhira fihi, dan kamu juga melihat perahu bisa berlayar padanya. Walitabtaghu min fadlihi, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, anugerahnya, rizkinya. Wala'allakum tashkurun, dan agar kamu bersyukur. An-Nahl 14. Kembali ke konteks bersyukur. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, jika ada seseorang menghadiahkan kepada Anda, kepada kita sebuah peci atau kopiah, Anda tidak cukup hanya memuji dan berterima kasih kepadanya, tetapi kita hendaknya menggunakan peci itu sesuai tujuan orang itu menganugerahkan kepada Anda, yaitu Anda menggunakannya dengan baik dan benar, yaitu Anda meletakkannya di kepala, bukan menjadikannya sebagai penggosok sepatu. Itulah maknanya syukur. Syukur adalah menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita terima, dan syukur itu berlawanan dengan kufur, yang maknanya adalah menutup-nutupi bahwasanya nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan nikmat yang telah kita terima, ada dua ayat yang redaksinya hampir sama, bercerita atau menyatakan tentang nikmat Allah yang telah kita terima. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ini ada di surat Ibrahim ayat 34. Maknanya wa in ta'uddu nikmatallah, dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, tentu kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar, dan sungguh manusia telah berbuat zalim dan berbuat kufur atau menutup-nutupi nikmat tersebut. Lain halnya dengan dalam An-Nahl ayat 18. Redaksinya hampir sama. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan dapat menghitung. Innallaha la ghafurur rahim, dan sungguh Allah maha mengampuni dan maha belas kasihan. Sungguh betapa banyak orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, tapi karena sifat ghafur Allah, sifat rahman rahim Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dan tetap memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua. Jamaah salat Jum'ah, marilah kita bersama menyadarkan diri kita bahwasanya
hakikat syukur itu adalah sarfun ni'am li ajli ta'atillahi ta'ala, yaitu mentasarrufkan, mengelola nikmat yang telah kita terima untuk lebih taat lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur, karena dalam Al-Quran pun diterangkan wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sungguh sedikit sekali hamba-hambaku yang baik yang mau bersyukur. Semoga kita termasuk golongan orang yang sedikit itu yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.